pembukaan Tentara Manunggal masuk desa Kodim 1001 HSU Balangan. Program TMMD ke-115 tahap 1 mulai dilaksanakan. Peringati Maulid Nabi SAW di Kominfosan Balangan gelar pengajian dan sholawat. Bupati Balangan lantik 17 pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rizka Fauzia, berikut batarbangan selengkapnya. Berita pertama, kita awali dengan gelaran upacara Tentara Manunggal membangun desa ke-115. Kodim 1001 HSU Balangan bertema dedikasi terbaik membangun NKRI resmi dibuka di halaman kantor Bupati Balangan Selasa 11 Oktober 2022. Gelaran upacara Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 Kodim 1001 HSU Balangan bertema dedikasi terbaik membangun NKRI resmi dibuka di halaman kantor Bupati Balangan Selasa 11 Oktober 2022. Dipimpin Bupati Balangan Abdul Hadi, upacara berlangsung khidmat. Pada pembukaan TMMD kali ini juga dilaksanakan bakti sosial donor darah di halaman kantor PKK Kabupaten Balangan di samping kantor Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan ucapan syukur TMMD kembali dilaksanakan di Kabupaten Balangan, tepatnya di unit pemukiman transmigrasi Lajar Papuyuan Desa Matanghanau, Kecamatan Lampihong, dimulai hari ini hingga 29 hari selanjutnya. Ditemui usai kegiatan, Abdul Hadi turut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Balangan bersama TNI. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 1001 HSU Balangan yang telah kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun desa menata kota. Tahun ini TNI berada di desa Matanghanau. Nah, tahun depan insya Allah kita juga minta bantu ke Kodim 1001 untuk membuka sumber daya alam bidang pariwisata Batarius tahap 2 itu karya bakti gitu. Tahun ini TMMD berada di Desa Matanghanau. Tahun depan Pemkab Balangan juga minta bantu ke Kodim 1001 HSU Balangan untuk membuka sumber daya alam bidang pariwisata air terjun Batarius tahap 2 untuk karya bakti. Dandim 1001 HSU Balangan Letkol Infantri Dwi Hendra Jaya menyampaikan teknis di lapangan secara fisik yang direncanakan dan sudah disiapkan. Dimulai dari pra-TMMD, yaitu peningkatan jalan 35 cm penebalan, panjang 1,3 km, lebar 4 meter, kemudian ada sasaran tambahannya yaitu rehab masjid dan balai desa. Fisik ada berbagai macam, ada 16 bidang yang kita laksanakan, di antara penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian juga ada keluarga berencana, kemudian juga ada penyuluhan tentang stunting yang sedang viral saat ini, kemudian tentang kependudukan, dan tidak lupa juga kita akan melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen TNI maupun Polri. Untuk pengerjaan non-fisik ada 16 bidang yang dilaksanakan, diantaranya penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian keluarga berencana atau KB, penyuluhan tentang stunting, kemudian sosialisasi rekrutmen TNI maupun Polri ke desa-desa. Nadia dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Selanjutnya, usai upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-115 yang akan dilaksanakan oleh Kodim 1001 HSU Balangan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi TMMD tahap 1 di Desa Matanghanau, Translajar, Papuyuan, Kecamatan Lampihong, Selasa 11 Oktober 2022. Usai upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 yang akan dilaksanakan oleh Kodim 1001 HSU Balangan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi TMMD tahap pertama di Desa Matanghanau, Translajar, Papuyuan, Kecamatan Lampihong, Selasa 11 Oktober 2022. Peninjauan lokasi tersebut dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Dwi Hendra Jaya, serta instansi terkait lainnya. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan bahwa pengerjaan program TMMD ke-115 tahap pertama yaitu peningkatan jalan desa sepanjang 1,3 km dengan ketebalan 35 cm serta lebar 4 meter sudah mulai dilaksanakan. Sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga akan berlanjut di tahun 2023 sehingga jalannya rusak bisa dinikmati kembali oleh masyarakat. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah ke sini datang pertemuan di balai sana. Jalan pada waktu itu tidak separah sekarang ini. Jadi tadi begitu kita masuk terkejut juga. Jalan begitu hancur gitu kan. Tapi alhamdulillah tahun ini dan mulai hari ini dilaksanakan TMMD untuk tahap pertama sekitar 1,3 tadi kata Pak Dandim, ini akan dibeton dan rencananya tahun 2023 itu kita lakukan 2 tahap lagi sehingga jalan sepanjang yang rusak ini insya Allah akan bisa dinikmati oleh masyarakat desa ini. Pak, tadi katanya ada garansi agar warga kembali ke Pak, itu iya. Gimana tuh Pak? Nah kami tadi meminta ke Pak Urai supaya melakukan koordinasi lintas sektoral kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong supaya rencana kita mau bikin saluran ini jangan sampai lagi terkendala adanya masyarakat desa sana yang tidak setuju gitu kan. Nah kalau saluran ini nanti sudah dibikin, air sudah mulai surut, masyarakat sudah bisa bercocok tanam, kita meminta ke masyarakat sini supaya mereka pulang ke rumah gitu karena di sini sudah bisa menjadi sumber penghidupan gitu. Dandim 1001 HSU Balangan Letkol Infantri Dwi Hendra Jaya mengatakan TMMD ini merupakan kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan khususnya di Kecamatan Lampihong. Yang terpenting saya minta doa dari semua pihak karena ini cuaca sering hujan, kemudian pekerjaan pun kita harus selesai dalam waktu 1 bulan. Harapannya dengan waktu yang telah ditentukan itu kita dapat menyelesaikan semua. Amin. Ya. Amin. Sementara itu tokoh masyarakat Desa Matanghanau, Translajar Papuyuan, Aud Tayudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Satgas TMMD 115 Kodim 1001 HSU Balangan ini. Saya mewakili warga Desa Matanghanau RT 4 dan RT 5. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada saat ini atau tahun ini ada program dari TMMD. Jadi kami masyarakat merasa sangat berbahagia ya, bersyukur karena kami selama 13 tahun di sini mungkin udah terisolasi lah. Terisolasinya jalan, kemudian lahan juga masih banjir sehingga kenapa masyarakat di sini tidak yang harusnya 100% tinggal di sini sekarang tinggal 50% lagi karena mengingat di sini mau bercocok tanam tidak bisa, mau transportasi tidak bisa. Jadi kami dengan adanya proyek ini sangat berterima kasih dan sangat bangga dan kepedulian kami masyarakat sehingga proaktif Pak. Apapun juga yang ada kegiatan ini kami selalu proaktif karena ini sangat-sangat menentukan masa depan kami gitu. Aud Tayudin juga menuturkan masyarakat setempat sangat proaktif dalam mendukung program TMMD ke-115 karena ini menjadi titik terang bagi masyarakat utamanya dalam mencari penghasilan agar tidak perlu keluar lagi. Sebagaimana diketahui jumlah persentase warga dari 100% yang harusnya tinggal di desa tersebut menjadi 50%.
karena sulitnya untuk berkegiatan, sehingga banyak yang beralih mata pencaharian dari petani menjadi buruh bangunan, dan itu pun mengharuskan warganya untuk mencari penghasilan keluar. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memperingati Maulidur Rasul atau Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan menggelar acara pengajian dan sholawat di halaman kantor Diskominfosan Rabu, 12 Oktober 2022. Memperingati Maulidur Rasul atau Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan menggelar acara pengajian dan sholawat di halaman kantor Diskominfosan Rabu 12 Oktober 2022. Acara diawali dengan pengajian dan bersolawat oleh grup Habsi Al-Karamah Desa Baramban, Kecamatan Awayan, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfosan Muhammad Nur dan diikuti para pegawai Diskominfosan Balangan. Kepala Diskominfosan Balangan Muhammad Nur usai acara menyampaikan bahwa pengajian yang diadakan ini untuk meningkatkan keimanan pegawai dan hal ini harus diciptakan secara rutin di lingkungan Diskominfosan Balangan agar dapat terjalin silaturahmi yang erat. Kegiatan Maulid pada hari ini kita laksanakan memang karena pada saat ini adalah bulan Maulid dan tentunya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian juga ingin mengambil hikmah daripada bulan Rabiul Awal ini. Yang jelas harapan kita dengan diadakannya Maulid ini, yang pertama kita bisa mendapatkan berkah daripada peringatan Maulid ini. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan ini juga mudah-mudahan sesuai tema kita bisa meneladani akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sehingga nantinya di dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari kita bisa bersikap jujur, bersikap berani, bisa dipercaya, dan punya integritas. Di samping itu, ia juga menambahkan terkait pada hari ini tidak hanya memperingati acara Maulid Nabi, tetapi juga melepas salah satu pejabat struktural yang bermutasi ke instansi lain. Nah, di samping itu, pada hari ini juga kenapa ada kegiatan ini, kita juga ada salah satu pejabat struktural Eselon 3 kita, beliau mutasi ke tempat lain. Nah, sekalian melaksanakan Maulid, sekalian juga kita ada semacam, walaupun dekat mutasi beliau, ada semacam pelepasan kesan dan pesan dari beliau terhadap kita Dinas Kominfo. Apa tadi yang disampaikan beliau, pesan beliau juga menginginkan kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Johansah tadi. Sementara itu, saat ditemui usai acara, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Diskominfosan atau selaku Ketua Panitia, Rini Rahayulita juga menyampaikan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar walaupun tanpa ada persiapan yang matang. Kerjasama dari seluruh karyawan dan karyawati itu memang sangat solid sehingga apa yang dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan harapan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengambil sumpah janji dan melantik 17 pejabat pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan di Mahaligaya Mayang Maurai, Paringin, Selasa 11 Oktober 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Fauzia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengambil sumpah janji dan melantik 17 pejabat pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Nimah Ligaima yang Laurai Paringin Selasa 11 Oktober 2022. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Bupati Balangan nomor 821-218-BKPSDM-BLG tahun 2022 tentang pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi pada arahannya menyampaikan bahwa pelantikan ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memperkuat kinerja di setiap unit kerja, serta ingin memastikan roda pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik berjalan lancar, dan semua target tercapai sesuai rencana. Abdul Hadi mengharapkan dengan amanat jabatan baru tersebut dapat meningkatkan kinerja SKPD dan berdampak positif dengan outcome yang dapat dirasakan masyarakat Bumi Sanggam, Kabupaten Balangan. Sementara itu saat ditemui usai acara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PKPSDM Kabupaten Balangan, Sufrianor mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas lancarnya kegiatan pelantikan yang diikuti sebanyak 17 pejabat. Alhamdulillah pada hari ini pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan berjalan dengan lancar dan aman, yang tadi sudah dilantik oleh Pak Bupati sebanyak 18 orang. 18 orang, di mana dari 18 orang ini ada eselon 2, ada eselon 3, dan ada eselon 4. Dari sekian itu ada beberapa yang hanya berpindah jabatan, dan kemudian ada juga yang promosi jabatan. Sufrianor menambahkan terkait pejabat yang baru dilantik agar sesegeranya menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan kerja yang baru. Kami selaku penyelenggara dan SKPD yang mengelola manajemen kepegawaian ini tentunya berharap pegawai yang telah dilantik ini sesegeranya menyesuaikan diri dengan topoksi yang baru. Nah, oleh sebab itu mempercepat nantinya progres visi misi yang akan dilaksanakan sesuai harapan Pak Bupati. Adapun 17 pejabat tersebut terdiri dari 2 pejabat eselon 2, 7 pejabat eselon 3, 7 pejabat eselon 4, dan 1 pejabat UPT Puskesmas. 2 pejabat eselon 2 yang dilantik yakni Haji Tamrin sebagai Sekretaris DPRD dan Haja Hasmiati sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Balangan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.